Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Irwan dengan NIM 23513091, jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Pada kali ini saya akan mempresentasikan memenuhi tugas pengetahuan struktur. Sebelumnya, apa sih pengetahuan struktur tersebut? Pengetahuan struktur dalam teknik adalah pemahaman tentang bagaimana suatu bangunan, mesin, atau sistem teknik dirancang agar kuat, stabil, dan berfungsi dengan baik. Pengetahuan struktur mencakup pemahaman mengenai bahan bangunan, gaya yang bekerja pada struktur, serta metode perancangan agar suatu bangunan dapat menahan beban dan tekanan, seperti gempa atau angin. Pengetahuan struktur berkaitan dengan bagaimana komponen mesin disusun agar dapat bekerja secara efisien tanpa mengalami kegagalan mekanis. Pemahaman ini sangat penting dalam memastikan keamanan, keandalan, dan efisiensi dalam berbagai proyek teknik, baik dalam pembangunan gedung, jembatan, kendaraan, maupun peralatan industri. Untuk selanjutnya, mengapa calon insinyur teknik lingkungan perlu belajar pengetahuan struktur? Yang pertama, itu adalah merancang infrastruktur lingkungan. Insinyur lingkungan sering terlibat dalam perancangan fasilitas pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, tempat pembuangan akhir atau TPA, serta sistem drainase dan irigasi. Semua infrastruktur tersebut membutuhkan pemahaman tentang struktur agar bangunan atau instalasi tersebut kuat, aman, dan tahan lama. Yang kedua, itu menjamin keamanan dan keberlanjutan. Proyek-proyek lingkungan sering berada di area dengan kondisi geoteknik atau hidrologi yang menantang. Pemahaman tentang struktur membantu insinyur lingkungan memastikan bahwa bangunan dan fasilitas dibangun tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga aman dan sesuai standar keteknikan. Inovasi teknologi ramah lingkungan dengan memahami struktur, calon insinyur lingkungan dapat merancang solusi inovatif, misalnya biofilter struktural, grand roof atau atap hijau, atau sistem penahan banjir berbasis alam yang tetap mempertahankan kekuatan dan stabilitas. Untuk selanjutnya, itu ada beban konvensional. Beban konvensional ini adalah istilah umum yang merujuk pada beban-beban standar yang biasanya diperhitungkan dalam desain struktur, bangunan, atau infrastruktur pada umumnya bukan beban khusus seperti beban air, beban gempa, atau beban angin ekstrim. Beban-beban ini umumnya ada pada semua struktur dari rumah, gedung, jembatan, sampai tangki air. Ini berbeda dari beban khusus yang hanya muncul di kondisi tertentu. Misalnya beban hidrodinamis khusus bangunan yang kena aliran air, atau beban ledakan khusus struktur di kawasan industri berbahaya. Untuk selanjutnya, itu adalah beban konvensional. Eh, Beberapa contoh beban konvensional dalam teknik itu meliputi yang pertama itu beban statis, beban yang bekerja dalam keadaan diam atau tidak berubah seiring waktu, seperti berat mesin atau gaya tekan konstan pada bantalan. Yang kedua itu adalah beban dinamis, beban yang berubah terhadap waktu, seperti getaran atau gaya sentrifugal pada roda gigi dan poros. Yang ketiga itu adalah beban termal, beban yang muncul akibat perubahan suhu,
yang dapat menyebabkan pemuaian atau penyusutan pada material. Yang terakhir itu adalah beban fatigue. Itu artinya kelelahan material. Beban ini beban yang terjadi berulang-ulang yang menyebabkan material melemah dan akhirnya mengalami kegagalan. Pada beban konvensional ini ada beberapa perbedaan, yaitu beban statis dan beban dinamis. Di mana pada beban statis itu beban yang diam atau tidak berubah terhadap waktu. Kalau beban dinamis, beban yang berubah-ubah terhadap waktu atau punya percepatan. Contoh pada beban statis itu berat sendiri bangunan, eh, beban tahan yang menekan dinding penahan, beban peralatan yang dipasang permanen di lantai. Contoh pada beban dinamis, itu adalah beban akibat gempa bumi, angin kencang, getaran mesin, atau lalu lintas kendaraan. Sifat pada beban statis itu konstan dan tidak berubah selama struktur berfungsi. Pada beban dinamis, itu berubah-ubah atau magnitudenya dan arah bisa menyebabkan struktur bergetar atau berosilasi. Nah, untuk selanjutnya itu adalah beban air. Beban air adalah beban yang ditimbulkan oleh keberadaan air pada suatu struktur. Beban ini muncul karena air punya berat dan bisa memberikan tekanan pada permukaan struktur yang bersinggungan dengannya. Beban air ini sangat penting untuk fasilitas lingkungan, seperti kolam penampung air limbah, tangki air bersih, saluran drainase, bendungan, atau dan TPA, tempat pembuangan akhir, yang punya kolam dinding. Beban air tidak hanya berpengaruh pada struktur yang berada di dalam air, seperti bendungan, pelabuhan, dan kapal, tetapi juga pada bangunan yang terkena dampak hujan, banjir, atau aliran sungai. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik beban air sangat penting dalam mencegah kegagalan struktur yang bisa mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan. Nah, pada beban air, itu ada beban hidrostatis dan beban hidrodinamis. Pada pada beban hidrostatis, itu adalah beban akibat tekanan air diam. Sementara pada beban hidrodinamis, itu beban akibat air yang bergerak. Nah, selanjutnya pada beban hidrostatis, itu tekanannya berbanding lurus dengan kedalaman air. Semakin dalam tekanannya, maka semakin besar. Uh, Contoh pada beban hidrostatis itu adalah tekanan air pada dinding kolam IPAL, tangki air, atau bendungannya saat air tenang. Pada beban hidrodinamis, itu contohnya tekanan air pada dinding tangki saat ada gempa, aliran deras di sungai, atau gempa laut menghantam bangunan pantai. Pada pada beban hidrostatis terdapat rumus dasarnya. Uh, Pada beban itu dinamis, lebih kompleks karena melibatkan percepatan, turbulensi, dan efek gaya inersia. Kesimpulan, be- ini terdapat beberapa perbedaan pada beban konvensional dan beban air. Eh, Sumber yang pertama itu adalah sumber beban, di mana pada beban konvensional itu benda padat, eh, struktur, peralatan, manusia, kendaraan. Pada beban air, itu ada air, baik diam maupun bergerak. Perbedaan kedua itu adalah aplikasi, di mana pada beban konvensional itu semua jenis bangunan umum, rumah, gedung, jembatan. Pada beban air, itu struktur bangunan dengan air, tangki,
kolam, bendungan, saluran. Beberapa perbedaan pada beban konvensional dan beban air ini pada peran di teknik lingkungan. Yang pertama itu pada dasar untuk beban konvensional itu dasar untuk memahami kekuatan struktur pendukung. Pada beban air itu wajib difahami karena banyak fasilitas lingkungan bersentuhan dengan IPAL, TPA, bendungan, dan lain-lain. Terima kasih. Itulah hasil presentasi saya. Eh, Semoga presentasi saya sangat bermanfaat dan eh, bisa diambil kesimpulannya. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Eh, Segitulah presentasi dari tugas pengetahuan struktur yang diampu oleh Ibu Hanum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.